Kalau ini corongnya ini menyerupai kerucut, jadi untuk talang kanopi. Rekomen ini di sini saya memakai kanal C talangnya ini talang, umpamanya talang panjang jadi gini ya teman-teman. Ini langsung kita dari sini sudah ngalir teman-teman, bisa berhasil nanti ya. Nanti ditonton videonya sampai habis ya teman-teman ya, biar teman-teman kalian semuanya bisa paham cara pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batam Merah Bos, salah satu channel gudangnya tutorial bangunan. Oke Cak, langsung saja kita mulai dengan membentuk potongan seperti kerucut dengan ukuran 25 cm di bagian bawah dan 40 cm pada bagian atasnya. Oke Cak, untuk mempersingkat waktu videonya saya percepat sedikit. Tentunya kami tidak akan memotong bagian yang terpenting di dalamnya, cukup hanya Anda menonton saja pasti akan bisa dan memahaminya. Nah, jadi dibentuk seperti ini Cak. Untuk bagian yang bawah 25 cm dan untuk bagian yang atas 40 cm dengan potongan yang sedikit menggunung atau mengkerucut. Oke pemirsa, sekarang kita bentuk platnya menjadi pipa corong. Kalau caranya sama dengan tutorial yang sebelumnya. Kalau di video yang sebelumnya saya membuat corong untuk talang rumah, dan kalau di video yang sekarang ini pipa corongnya agak berbeda sedikit, yaitu berbentuk kerucut karena untuk talang kanopi atau talang galvalum. Jadi ini fungsinya untuk penyalur atau tampungan air yang dari talang sebelum ke pipa pembuangan. Dan perlu Anda ketahui, kalau talang kanopi dari galvalum, baja ringan atau kanal C seperti ini hanya dibatasi dengan kelebaran atau kemiringan 2-4 meter saja ya teman-teman. Kalau untuk panjang ke sampingnya teman-teman bebas menentukannya. Jadi kalau kanopi Anda terlalu lebar, nanti yang jadi masalah talangnya akan meluber karena air yang terlalu deras dengan ukuran talang galvalum seperti ini. Dan seperti biasa, bantu channel kami biar berguna bagi orang lain juga ya, dengan cara tekan like serta subscribe di bawah video yang berwarna merah. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar setiap ada video baru dari kami Anda mendapatkan notifikasinya. Jadi tonton dan simak terus videonya sampai selesai agar Anda lebih dari sekedar paham cara kerja atau pemasangan yang benar. Oke Cak, ketika sudah terbentuk seperti ini, sekarang kita permanenkan atau mengunci sambungannya ini ya. Ini dirapatkan seperti ini dulu. Dan untuk mengunci atau merapatkannya saya menggunakan kepala paku agar sambungan corongnya tidak mudah lepas. Dan teknik ini bisa Anda temui hanya di channel Batam Merah Bos. Oke, terima kasih. Jangan di skip Cak ya, ditonton terus cara pemasangannya gimana, hasilnya seperti apa. Dan ini dipotong tengah dulu teman-teman, dipotong. Di situ kita pakai gerinda bisa, kita pakai gunting bisa. Oke teman-teman, mari kita pasang di kanopinya. Nah, jadi seperti ini Cak, contoh bentuk corongnya ketika dipasang di pipa pembuangan yang ditempelkan di tembok dengan bantuan klem pipa yang tersedia di toko bangunan. Dan untuk pemasangan pipa pembuangnya terserah teman-teman, bisa ditaruh nempel tembok atau ditaruh seperti tiang, berdiri sendiri seperti ini. Jika diaplikasikan tidak nempel tembok ini, cara pasang corongnya seperti ini.
Untuk pemasangan talangnya bisa dicek juga di channel Batam Rapot. Dan kalau di video ini kami hanya membagikan tutorial atau cara pasang dan pembuatan pipa corongnya saja. Oh ya, nanti di akhir video ini akan ada cara pasang talang kanopi dengan model seperti ini teman-teman. Sekali lagi, jika tutorial ini berguna bagi Anda, jangan lupa bantu kami juga dengan tekan tombol like dan subscribe. Oke pemirsa dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam bekerja. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.